puedes correr más, ¿eh? Y a mí me encanta lo que siento cuando estamos juntos, Elido. ¿No? Hello Sobat Arsiktin, pada kesempatan kali ini kita akan bahas film seru mengisahkan kedua orang tua yang rela berkorban dan berani mengungkap kematian anaknya sendirian tanpa bantuan polisi. Pria yang mereka lawan bukanlah orang sembarangan, melainkan pengusaha terkenal yang punya pengaruh besar dan punya banyak uang. Nah, gimanakah keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang pengacara bernama Virginia Goodman. Ia menghampiri klien barunya yang bernama Adrian Doria di dalam sebuah kamar hotel yang cukup mewah. Virginia diminta untuk membantu Adrian agar bisa bebas dari kasus pembunuhan yang dilakukannya kepada Laura Vidal, yang tak lain itu adalah selingkuhannya sendiri. Recientemente galardonado en los prestigiosos afirma ser víctima de un complot. Virginia Goodman mengatakan jika malam itu Adrian bisa saja dipanggil ke pengadilan setelah pihak pengadilan mendapatkan saksi baru yang bisa memberatkan hukumannya. Di saat itu juga Virginia meminta Adrian untuk menceritakan semua kejadiannya secara detail karena ia meyakini masih ada hal yang ditutup-tutupi oleh Adrian ini. Virginia membutuhkan waktu 2 jam untuk memahami detail kasus yang terjadi ini. Seguíamos sus instrucciones. Adrian memulai ceritanya. Hubungannya dengan Laura memang sudah terjadi cukup lama. Mereka sering pergi ke Hotel Bellevista bersama. Tapi pada saat kejadian, Adrian menganggap dia dijebak karena ia tak pernah membunuh Laura. ¿Qué pasa? Di sini, Adrian meyakinkan Virginia jika ada orang lain di dalam hotel yang telah membunuh Laura. Namun buktinya tidak cukup kuat karena pintu dan jendela hotel terkunci dari dalam. Virginia mulai kesal. Ia menganggap Adrian ini merasa lebih pintar darinya dan berharap dia bisa memenangkan kasusnya dengan cara berbohong seperti ini. Kemudian Virginia menunjukkan sebuah koran berita di mana ada seorang pria bernama Daniel Garrido yang hilang misterius. Ia meyakini kematian Laura ada sangkut pautnya dengan Daniel yang hilang. Se ha preguntado qué pasaría si sabe quién era el hombre que estaba él. 3 bulan sebelum kejadian, Adrian sedang menerima telepon dari istri dan anaknya, sementara dia sedang berduaan di dalam hotel bersama Laura. Tak lama berselang, Adrian dan Laura pun pulang. Di mobil itu, mereka terlibat cekcok karena Laura memaksanya untuk meninggalkan istri dan anaknya itu. Dan tak lama kemudian, terjadilah insiden kecelakaan ini. Me paso el día mintiendo. A mí me encanta lo que siento cuando estamos juntos. Adrian dan Laura memang tidak kenapa-napa, namun mobil yang mereka tabrak, pengemudinya tewas. Diketahui namanya adalah Daniel Garrido. Di sini Adrian ingin menelpon polisi, namun Laura melarangnya dan memilih untuk menutupi kejadian ini. Saat mereka hendak kabur, sialnya mobil mereka tidak mau menyala. Tiba-tiba, mereka mendengar suara kendaraan lain. Laura pun langsung berpura-pura jika mereka terlibat kecelakaan, namun bisa diselesaikan secara baik-baik. ¿O algo? No. De verdad estamos perfectamente. Un buen susto. Es que se nos ha cruzado un cielo. Setelah mobil itu pergi, mereka memasukkan Daniel ke bagasi. Kemudian Adrian membawanya ke sebuah danau dan menenggelamkannya.
Sementara itu dengan Laura, ia ditolong oleh seorang pria bernama Thomas Garrido. Mobil itu diderek ke rumahnya untuk diperbaiki. Sesampainya di sana, Laura membersihkan diri dan minum teh hangat. Tapi ia langsung kaget dan ketakutan setelah melihat sebuah foto di rumah itu yang tak lain adalah orang yang tewas ditabraknya. Mi marido quiere, pero bueno, yo también, pero... Qué raro. El reseteado iba perfectamente. ¿Se queda a cenar con nosotros? Setelah mobil selesai diperbaiki, Laura pun langsung pergi dan menjemput Adrian. Di saat itu mereka bersepakat untuk menghilangkan semua barang bukti termasuk mobilnya dan mereka berjanji untuk tidak saling bertemu lagi. Adrian lalu kembali ke Paris dan melanjutkan bisnisnya. Tapi di sini Adrian cerita jika hidupnya terus dihantui rasa salah dan kekhawatiran. O al Goutek Miri en Asia. Necesitaba ponerme una máscara para que... Kekhawatiran itu benaran terjadi. Pada saat meeting, ia didatangi oleh beberapa orang polisi yang mendapat laporan dari orang tua Daniel. Polisi ini meminta keterangan Adrian apakah mengenal Laura, karena di sini Laura telah dicurigai sebagai penyebab kehilangan Daniel. Dan pada waktu itu, Laura memakai plat mobil BMW atas nama Adrian. Namun kecurigaan polisi ini dibantah oleh pengacara Adrian yang bernama Felix. Vamos a ver, ¿qué le importará a mi cliente lo que Gloria miente para ocultar un accidente sobre el que no tiene prueba? Dengan kekuasaan dan uang yang dimiliki, Adrian dan Laura mengubah kasus hilangnya Daniel menjadi sebuah kasus baru. Seolah-olah Daniel sengaja menghilang dengan membawa uang perusahaan sebesar 50.000 euro. Alhasil, kini semua orang menganggap Daniel bukan lagi korban, melainkan pelaku pencurian. Me concedieron el premio anual modelo para jóvenes como yo salidos de la nada pero triunfando. Thomas Garrido tak terima. Dia menemui Adrian dan meminta kejujuran darinya. Dia telah mengetahui semua kebohongan Laura dan Adrian, bahkan telah menyerahkan semua bukti kepada polisi. Namun semua bukti itu ditolak, dan beberapa hari setelahnya mereka malah mendengar anaknya dituduh sebagai pencuri uang perusahaan. Hal ini membuat mereka malu dan membuat istrinya menjadi sakit. Nah, di sini Thomas menegaskan jika dia tidak pernah takut pada kekuasaan dan akan terus memperjuangkan kebenaran demi anaknya. Namun lagi-lagi kekuasaan akan selalu mendapat tempat di kemenangan. Kasus ini berhasil ditutup dan Thomas kembali ke desa untuk merawat istrinya. De padre a padre. Pero yo no iba a dejar de luchar. Volvió a su casa con las fuerzas. Kembali ke Virginia, setelah mendapat penjelasan tentang hilangnya Daniel, ia mulai menanyakan kronologis pertemuan Adrian dan Laura di Hotel Bella Vista. Awalnya, Adrian mendapat kiriman paket berupa foto dan rekaman suara dari seseorang yang mengaku mengetahui semua kejadian tentang Daniel. Ia bersedia tutup mulut jika Adrian memberi uang 100.000 euro. Uang tersebut harus dibawa ke Hotel Bella Vista oleh Adrian dan Laura. Y el remitente firma como Daniel Garrido. Son las 5, tiene que ser él. Sesampainya di stasiun bus, Laura mendapat telepon dari orang misterius. Ia menyuruh Laura dan Adrian untuk naik kereta menuju Hotel Bella Vista di kamar 715. Namun sebelum pergi, orang itu meminta Laura untuk meninggalkan ponselnya di tong sampah. Sampainya di hotel, Laura langsung masuk kamar 715. Tapi di saat itu, Adrian mulai curiga dan merasa dijebak. Ia menceritakan jika ada seseorang yang memukulnya dan membunuh Laura. Pria itu pasti Thomas Garrido, ucapnya. Nos vamos. ¿Adrián? Dengan cerita inilah, ia meminta Felix untuk menemui Virginia agar bisa membantunya lepas dari tuduhan dan mengarahkan kasus pembunuhan ini ke Thomas Garrido. Namun hal ini menemui kesulitan karena harus menjelaskan bagaimana Garrido keluar dari kamar tanpa ada sidik jari sedikit pun. Amante es implicar a Tomás Garrido.
Y le aseguro que cuando desperté no había ninguno. Analiza los acontecimientos. Por ejemplo, ni a las paredes ni a la viga. Y sin embargo... Di saat ini, Virginia mencoba untuk menjelaskan bagaimana Thomas bisa menjebak Adrian dan Laura, dari mulai mengirim paket suara hingga mempertemukan mereka di dalam hotel Bella Vista. Kemudian, caranya keluar dari pintu jendela yang dibantu oleh Para que usted istrinya. uniera mal las piezas de su rompecabezas. Setelah sekian lama, Virginia mengorek informasi dari Adrian, barulah sekarang dia jujur dengan sebenar-benarnya. Jika dari awal dia hanya mengarang cerita, bahkan dari kematian Daniel, sebenarnya Laura ingin melaporkan ke polisi. Tapi karena diancam Adrian, akhirnya dia ketakutan. Dan karena kejadian itu, Laura menjadi trauma berat. Sampai pada akhirnya dia sadar dan mencoba menebus kesalahannya dengan memberitahu kematian Daniel pada kedua orang tuanya. Contarles la verdad. Dan pada saat inilah semuanya mulai terungkap. Yang merencanakan dan mengatur pertemuan Adrian di Hotel Bella Vista adalah Laura sendiri. Dia melakukan itu untuk menebus semua dosanya dan memaksa Adrian mengakui semua perbuatannya. Tapi sayangnya karena hal inilah Laura terlibat cekcok dan akhirnya harus tewas di tangan Adrian. Lee tu mensaje. Vamos a darles el dinero. Tapi di sini Adrian terus mengelak, bahkan menuduh Thomas yang melakukan pembunuhan. Virginia menunjukkan keberadaan Thomas tepat di depan kamar hotelnya. Dia menjelaskan jika Thomas selalu mengawasi dan melawan Adrian sendirian. Thomas menjadi satu-satunya orang yang bisa memberatkan hukuman Adrian di pengadilan. Cuando Tomás y su mujer llegaron al edificio y se las ingenió para ocuparlo de forma... Melihat semua yang telah terjadi, Adrian mulai ketakutan. Virginia hanya mengatakan jika dia harus mengakui seluruh perbuatannya di pengadilan. Kemudian Virginia pun pergi. Admita de una vez que mató a Laura. La maté. Voy a salir a despejar la cabeza. ¿Tiene café? Tak lama berselang, Adrian menelpon Felix, di mana Felix telah memberikan uang sogokan ke pengadilan. Informasi ini diketahui juga oleh Virginia setelah ia memasang perekam suara di pulpen yang dipakai Adrian. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás ahí? ¿Tienes el móvil apagado? Berakhirlah kejahatan Adrian. Semua informasi telah diberikannya pada Virginia, termasuk pengakuan atas kejahatannya dan lokasi pembuangan mayat Daniel. Virginia ternyata adalah Rachel, yang tak lain adalah ibu dari Daniel Garrido. Rachel menyamar dengan topeng silikon dan wig putih miliknya, dan sampai sini film pun selesai. Begitulah akhir dari cerita film Invisible Guys tahun 2016 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.